Setelah kita belajar cara memilih karya, kita harus kembali ke satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya portofolio itu? Secara sederhana, portofolio fotografi bukan sekadar album berisi foto-foto bagus. Ini adalah kurasi karya terbaik yang mewakili identitas kalian sebagai fotografer, mulai dari kemampuan teknis, gaya visual, hingga pencapaian yang pernah kalian raih. Wujudnya bisa beragam sesuai kebutuhan industri saat ini. Bisa berbentuk digital, seperti website pribadi, PDF interaktif yang praktis dikirim via email, atau akun Instagram profesional yang dikelola secara khusus. Namun, jangan lupakan format cetak berupa album fisik yang seringkali menjadi senjata ampuh untuk memberikan kesan mendalam saat pameran atau wawancara tatap muka. Satu hal yang harus kalian tanamkan, fungsi utamanya bukan sekadar memamerkan gambar. Portofolio adalah alat komunikasi visual untuk menceritakan siapa Anda sebagai fotografer. Melalui portofolio, klien harus bisa merasakan karakter dan nyawa dari setiap jepretan kalian. Jadi, mari kita bangun portofolio yang tidak hanya indah dilihat, tapi juga kuat bercerita. Setelah kita memahami apa itu portofolio, muncul pertanyaan, untuk apa kita bersusah payah mengurasinya? Tujuan pertamanya adalah sebagai bukti keahlian teknis. Foto-foto yang kalian pilih harus menjadi saksi bisu bahwa kalian menguasai kontrol fokus, permainan pencahayaan yang dramatis, hingga komposisi yang bercerita. Di sini, teknis bukan lagi teori, tapi bukti nyata. Kedua, portofolio adalah wadah untuk menggambarkan identitas visual yang unik. Di tengah jutaan fotografer di luar sana, apa yang membuat karya kalian berbeda? Apakah tone warnanya? Ataukah cara kalian menangkap emosi manusia? Portofolio adalah sidik jari visual kalian yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan tujuan akhirnya, tentu saja, untuk meyakinkan klien atau juri agar memilih kalian. Klien tidak membeli kamera kalian, mereka membeli cara pandang kalian. Dengan portofolio yang kuat, kalian tidak perlu lagi banyak bicara. Biarkan karya kalian yang melakukan negosiasi dan memenangkan kepercayaan mereka. Setelah kita membedah definisi dan tujuannya, mari kita lihat apa yang akan kalian dapatkan secara nyata. Manfaat yang paling instan adalah meningkatkan peluang mendapatkan proyek atau pekerjaan. Di industri yang bergerak sangat cepat, portofolio yang ringkas dan kuat adalah pembuka pintu paling efektif untuk menarik perhatian agensi kreatif seperti yang sedang diperjuangkan Raka. Selain itu, portofolio yang dikurasi dengan baik akan memudahkan orang lain untuk mengenali gaya unik kalian. Konsistensi visual yang kita bahas tadi akan membangun personal branding yang kuat. Saat orang melihat sebuah foto, mereka akan langsung bergumam, ini pasti karya kalian, bahkan sebelum melihat nama di bawahnya. Terakhir, portofolio bukan sekadar benda statis, melainkan sebuah arsip profesional yang dapat berkembang seiring waktu. Ia adalah catatan perjalanan evolusi kalian. Hari ini mungkin isinya tugas kuliah, tapi besok akan terisi proyek komersial besar. Dengan menjaga arsip ini tetap mutakhir, kalian selalu siap kapanpun peluang emas datang mengetuk pintu. Satu jebakan terbesar saat menyusun portofolio adalah rasa sayang untuk membuang karya. Kita sering merasa, semakin banyak foto yang saya tunjukkan, semakin hebat saya terlihat. Faktanya, di dunia industri, aturan yang berlaku justru sebaliknya, kualitas mengalahkan kuantitas. Bayangkan seorang kurator galeri atau direktur kreatif agensi. Mereka tidak punya waktu untuk melihat 50 foto kalian yang setengahnya hanya biasa saja. Standar profesional yang harus kalian pegang adalah lebih baik menampilkan 10 foto yang benar-benar memukau daripada memaksakan 50 foto yang kualitasnya tidak konsisten. Ingat, mata audiens akan menilai kalian dari karya terlemah yang kalian sajikan. Satu foto yang buruk bisa menghancurkan reputasi 9 foto hebat lainnya. Jadi, jadilah kurator yang kejam bagi diri sendiri. Pilih hanya yang terbaik, yang paling tajam, dan yang paling mewakili identitas visual kalian. Karena pada akhirnya, portofolio adalah tentang kesan, bukan tentang jumlah. Setelah kita sepakat bahwa kualitas adalah harga mati, prinsip selanjutnya adalah konsistensi gaya. Portofolio kalian harus memiliki benang merah atau ciri khas yang kuat. Apakah itu melalui permainan warna, tone tertentu, keunikan komposisi, atau spesialisasi genre yang menjadi tanda tangan kalian. Konsistensi inilah yang membuat audiens mengenali karakter kalian hanya dengan sekali lirik. Prinsip terakhir yang tidak kalah krusial adalah relevansi dengan target. Jangan pernah menyajikan portofolio yang bersifat umum. Jika target kalian adalah industri fashion, maka fokuskan pada karya fashion terbaik kalian. Ingat, klien atau agensi tidak mencari seseorang yang bisa memotret apa saja. Mereka mencari ahli yang bisa menyelesaikan masalah spesifik mereka dengan karya yang tepat sasaran. Dengan menggabungkan kualitas tinggi, konsistensi gaya, dan relevansi target, kalian tidak hanya sekadar mengumpulkan foto, tapi sedang membangun reputasi profesional.
Sekarang, konten terbaik sudah siap. Mari kita masuk ke agenda kedua, prinsip desain portofolio untuk belajar bagaimana menata karya-karya ini menjadi presentasi visual yang memikat.